Ya, masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Bu Kony Rahakundini. Bu, betul nggak sih analisis bahwa sekarang yang dikerjakan oleh PDIP sedang mencari perlindungan politik kepada pemerintahan Prabowo, Bu? Enggak, saya nggak sepakat. Kita tahu sekali Bu Mega itu siapa. Beliau itu sangat idealis, dan kalau saya dibilang istilahnya mencari political protection itu, kalaupun ada istilah itu, menurut saya bukan kepada PDIP, terhadap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita semua tahu negara kita tidak baik-baik saja. Saya tadi nggak tahu kenapa pada ragu-ragu bilang bahwa ada Dorna di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, dua tokoh bangsa terbukti sangat nasionalis ini, gitu kan. Dan itu yang harus kita jaga supaya Dorna ini tidak lagi berfungsi berjalan kepada sel-selnya di bawah. Nah, kemudian yang kedua bahwa kemudian political protection kepada negara itu adalah bagaimana kemudian mungkin pada saat bisa terjadinya, dan saya berharap segera terjadi pertemuan antara Ibu dan Pak Prabowo, adalah bagaimana partai, saya nggak sebut lagi namanya oposisi atau apalah, nama itu bisa diistilahkan macam-macam, tapi saya bilangnya partai di luar Kim ya, itu bisa harusnya memiliki hak bicara, baik orang partainya sendiri, baik simpatisan partainya, baik akademisi partainya, gitu kan. Jangan dianggap bahwa seseorang yang simpatisan partai terus dianggap adalah juga musuh bersama, gitu kan. Terus kemudian bagaimana memimpin komite pengawasan, bagaimana kemudian hak mengajukan mosi tidak percaya juga boleh terus diadakan, diteruskan. Karena ini adalah bagaimana juga membangun budaya politik yang inklusif. Hari ini sepertinya tidak terjadi budaya politik yang inklusif. Sepertinya ada antara kamu dan saya. You are with me or against me. Kira-kira ada seperti itu. Sekali lagi ketika saya bilang ini, saya tidak bilang ini Pak Prabowo atau Gerindra, tetapi di luar Pak Prabowo dan Gerindra gitu. Nah, ini artinya saya rasa kalaupun ada political protection dari Ibu dan Pak Prabowo kepada negara, itu karena kita percaya betul kepada keduanya adalah pemimpin besar yang betul-betul memikirkan arah bangsa ini ke depan. Saya cuma mau singgung satu hal ya, kalau terus Pak Prabowo diganggu oleh hal-hal seperti ini, gitu kan, hal-hal seperti Mas Hasto ini akan jadi banyak misalnya, gitu kan. Misalnya saya contoh, ada orang menghitung kerugian karena timah profesor dari IPB langsung dipolisikan, kayaknya kok sibuk banget mempolisikan akademisi, gitu kan. Nah, nggak akan kerja akhirnya negara. Padahal PR BRICS saja itu nggak mudah. BRICS saya sangat salut, Pak Prabowo sudah tanda tangan, tapi karena saya tinggal di Rusia, saya tahu sekali BRICS itu tidak semudah itu. Political engagement Indonesia seperti apa, diplomasi Indonesia dalam hubungan luar negeri itu akan seperti apa, yang membuat di BRICS itu kita menjadi orang yang didengar, atau orang yang mampu mencetuskan sesuatu, bukan orang yang hanya menjadi pengikut. Itu salah satu contoh yang saya sebutkan BRICS. Banyak hal akan terjadi konstelasi kawasan karena perubahan Presiden Amerika Serikat, Oke, baik. and so on and so forth. Baik, Bu Kony. Bung Hendarsam, apakah betul yang sedang terjadi sekarang ini adalah memang upaya untuk renegosiasi di level elit, Bung Hendarsam? Tidak seperti itu melihatnya. Jadi saya gini ya, ini kan segmen terakhir ya. Jadi saya melihatnya bahwa kita harus merekonstruksi ulang dan meriset bahwa di negara restart ya, bahwa hukum adalah ini mulai dikedepankan ke depannya. Bagaimana tidak boleh di atas hukum. Ini yang spirit ini yang akan coba kita bawa. Jadi tadi sudah ditegaskan bahwa memisahkan ya hubungan atau Halo, Bung Hendarsam? Terputus ya? Oke, baik, ke studio, Bung Jamin. Ini kan seakan-akan orang melihat bahwa hukum ini betul-betul independen. Ya, tidak ada intervensi atau pengaruh dari kekuasaan. Anda yakin bahwa hukum itu betul-betul independen dan hukum itu buta mengena pada siapa saja? Harusnya hukum jadi panglima ya. Harusnya. Ya, seperti itu. Political itu boleh dihukum waktu hukum itu belum dibentuk. Negosiasi politik itu terjadi. Tapi kalau hukum sudah dibentuk, semua political itu harus mematuhi hukum itu. Jadi kalau hukum itu dijadikan sebagai alat kekuasaan, kita bukan restart lagi, ada mastat itu namanya. Mastat. Iya. Kalau sekarang apa yang terjadi? Ya, artinya kalau itu benar-benar terjadi, jadi negosiasi daripada elit politik untuk menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menindas orang, itu suatu negaranya sudah mulai bukan lagi negara hukum. Jadi undang-undang konstitusi kita harus diganti harusnya. Harus diganti. Iya. Jadi negara kekuasaan bukan negara hukum lagi. Jadi dalam kasus ini boleh aja ya kita menghormati aturan hukum yang ada. Kalaupun nanti pra-peradilan ibaratnya dimenangkan, ya legowo lah. Artinya KPK juga ya kalau memang tidak ada cukup alat bukti lagi untuk menjadikan Pak Hasto sebagai tersangka dan menyatakan pra-peradilan menyatakan penetapan sebagai tidak sah, ya udah selesai begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Hendarsam pendek ya karena waktunya pendek. Apakah betul sekarang hukum ini memang betul-betul
independen murni hukum, nggak ada pengaruh kekuasaan sama sekali. Halo, Mas Hendar Sam? Oke, masih belum terhubung ya. Kembali, Bung Roni. Bung Roni, Anda sebagai ahli hukum dan berada di partai politik, apakah memang dalam perjalanan bangsa ini memang hukum ini memang betul-betul murni? Di hukum tidak ada konteks politiknya atau pengaruh politiknya? Dalam praktek kan kita sering lihat ya, bahwa masyarakat sering sampaikan no viral no justice, itu kan no viral no justice, oke. Itu kan keadaan yang ada di tengah masyarakat. Ya tentunya fokus ke depan bagaimana kita memperbaiki sistem hukum kita ini agar lebih baik lagi. Mengembalikan sistem hukum dengan posisi PDIP sebagai mitra strategis pemerintahan. Tentunya kalau hal yang positif ya PDI Perjuangan akan mendukung. PDIP akan masuk ke dalam kabinet? Menurut saya ini terlalu dini kalau kita sampaikan ya, karena kita ada kedepannya ini kita lagi fokus untuk menghadapi pra peradilan terkait Mas Hasto, dan juga kalau terkait dengan gabung atau tidaknya itu nanti ada di forum kita, yaitu di Kongres. Di Kongres, ya. Tapi kemungkinan akan bergabung dalam pemerintahan juga terbuka. Nanti kita lihat. Oke, Bung Umam, kalau lihat peta politik yang ada sekarang dan perkembangan politik sampai pada hari ini, apakah kemudian nanti betul-betul PDIP akan menjadi mitra strategis atau menjadi mitra konstruktif atau menjadi mitra kritis terhadap pemerintah, dan apa dampaknya PDIP bagi konstituennya sebetulnya? Ya, posisi mitra strategis saya meyakini bahwa PDIP tidak akan bergabung secara inklusif dalam konteks kabinet di pemerintahan, karena tujuan tertinggi dari agenda ini adalah upaya untuk melakukan konsolidasi internal dari kekuatan-kekuatan yang disinyalir akan melakukan serangan terhadap PDIP. Maka agenda tertingginya adalah mencoba mengkonsolidasikan perlindungan, sekaligus juga mengkonsolidasikan terutama menjelang Kongres dan pasca Kongres. Nah, terkait dengan konteks ini, memang ada cukup banyak spekulasi, tetapi tentu bisa kita pilah-pilah. Tetapi terkait dengan konstruksi hukum ya, KPK tentu memiliki alat bukti, dan teman-teman di PDIP juga tentu memiliki argumen untuk menolak tudingan-tudingan atau pasal-pasal yang diajukan oleh KPK. Tetapi kalau misal kemudian nanti ternyata betul di pra-peradilan, maka harusnya pra-peradilan itu kemudian bisa menjadi bagian dari kontemplasi, meskipun seharusnya KPK juga merasa pride-nya juga harusnya kena itu, karena basis argumennya dimentahkan oleh pengadilan, maka harusnya melakukan banding. Yang menjadi problem, KPK sudah beberapa kali kalah dan tidak melakukan banding terkait dengan konteks Wamen, terkait dengan konteks Paman Sam, Paman Birin dan lain sebagainya. Artinya bahwa ini ada apa dengan KPK? Artinya bahwa kalau misal kita merujuk pada riset-riset yang dilakukan oleh Susan Rose Ackerman, kemudian John Kwah, bahwa di banyak negara-negara berkembang, termasuk negara maju, bahwa penegakan hukum dan juga lembaga anti korupsi tidak serta-merta mereka menjalankan itu sebagai sebuah legal penegakan hukum ansih, tetapi juga ada dinamika kekuasaan di sana. Artinya bahwa ada ruang politik di situ. Nah, terkait dengan konteks tadi, mungkin nggak KPK menggunakan argumen lama? Dulu misalnya Pak Jamin izin, dulu kasus presidennya PKS itu juga tidak ada kerugian negara, dan dia juga bukan pejabat publik, tetapi kategorinya memang politically exposed person, kategorinya trading of influence, tetapi bukan di pasal UNCAC itu yang kemudian dijadikan landasan, tetapi public interest. Nah, konstruksi berpikirnya KPK nanti akan kita uji logik atau tidak. Tapi kalau misal ternyata tidak logik, kemudian dipaksakan, ya ini patut diduga ada ruang politik. Baik, saya ke Mas Hendar Sam. Pendek, Mas Hendar Sam. Apakah Anda melihat bahwa kasus ini adalah kasus yang memang sangat politis sebetulnya? Pendek. Mas Hendar Sam? Masih belum tersambung? Oke, Bung Jamin, pendek. Ya, saya koreksi sedikit. Jadi nggak ada upaya hukum terhadap pra-peradilan. Jadi itu putusannya sudah final and binding. Gitu. Jadi bukan nggak mau, memang nggak ada upaya itu lagi. Nggak ada upaya hukum itu saja. Baik, Bu Koni, terima kasih Bung Roni, Bung Umam, dan Bung Jamin Ginting dan Mas Hendar Sam telah bergabung di satu meja The Forum. Sebagai sebuah produk politik, hukum itu buta. Ia bisa menjerat siapa saja yang melanggar. Penegakan hukum yang ditentukan kepentingan politik sesaat bisa mengancam fondasi negara bangsa yang ditulis konstitusi. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, rule of law dan bukan rule by law. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.